untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran-Mu yang luar biasa aja bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah sampai. Engkau sudah menuntun langkah mereka tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, Kau berikan hamba-Mu ini keteguhan hati untuk dapat menyampaikan firman-Mu yang luar biasa ini pada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai acara ibadah minggu kami pada hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Seperti kurang kencang saya. Nah, ya. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, semangat ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, puji syukur kita bisa kembali bertemu di hari ini, hari Minggu tanggal 20. Ini minggu keempat, minggu ketiga ya, minggu keempat sebelum di minggu depan, minggu terakhir di bulan Desember. Puji syukur kita bisa sampai di penghujung tahun ini ya. Banyak sekali yang kita rasakan di tahun 2020 ini. Memang tantangannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tahun 2020 ini karena kita merasakan hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu karena adanya pandemi ini. Jadi kita semua merasakan, yang bekerja mungkin merasakan WFH, yang bersekolah juga bersekolah dari rumah. Jadi membiasakan kebiasaan yang baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Seperti itu. Jadi tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita, itu tidak menjadi masalah untuk kita. Apalagi kita semua sini sudah percaya, sudah menerima Injil keselamatan yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada kita. Meskipun pada awal-awal pandemi kita sempat mengadakan ibadah online, gitu. Kita dari Zoom, GT Meet pada waktu itu 3-4 kali, tapi sampai sekarang akhirnya kita bisa diperbolehkan untuk kembali bersekutu di sini, tapi dengan tetap protokol kesehatan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai acara pemberitaan kesaksian firman Tuhan ini, saya ingin sedikit membagikan pengalaman rohani, ya Pak Sinaga, boleh Pak Sinaga ya? Siap. Baik, puji syukur saya bisa menyampaikan pemberitaan firman Tuhan di depan ini pada tahun ini yang pertama kali ya Pak Dallas ya, pada tahun ini yang pertama. Kebetulan kesempatannya diberikan sekarang, dan sebelum-sebelumnya memang saya sudah menyampaikan firman Tuhan di depan sini gitu, karena pada waktu itu hanya ada dua secara bergantian dengan Bapak Gembala kita di sini. Akhirnya Gembala pada waktu itu pada saat pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan ini memang beliau pada saat itu lagi berhalangan, kemudian tidak ada yang bisa menyampaikan, jadi otomatis saya harus menyampaikan firman Tuhan di depan sini karena memang harus ada yang menggantikan beliau. Dan sedikit pengalaman rohani tentang keselamatan, soal percaya. Mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini punya pengalaman tentang mendengarkan firman kebenaran kasih karunia yang kita percayai saat ini memiliki rentang waktu yang mungkin ibaratnya sudah agak begitu lama dulu. Misalnya contoh kayak Pak Gembala kita, Bapak mohon maaf Bapak, umur berapa Pak selamat Pak? 22 tahun. Berarti sebelum 22 tahun beliau belum menjadi orang yang percaya, betul ya? Pak Sinaga, umur berapa Pak? 37 tahun. 37 tahun belum mendengar firman, maksudnya lahir baru. Percaya. 37 tahun. 37 tahun belum mendengar firman, dan sekarang sudah mendengar tapi belum lahir baru. Oh gitu, sudah mendengar tapi belum lahir baru. Oke. Iya, jadi ibaratnya sudah kita semua di sini punya pengalaman yang sebelumnya masih belum pernah gitu ya. Saya bilang belum pernah mendengar, pernah mengalami fase di mana belum pernah mendengar Injil firman kebenaran, dan itu merupakan waktu yang lama. Tapi kalau saya pribadi
Karena saya adalah anak dari Pak Pendeta Charles di sini sebagai gembala dan sudah hidup di keluarga rohaniawan dan otomatis dari kecil seperti yang kita lihat tadi bahwa anak-anak sekolah minggu ini dari kecil mereka sudah disuguhi, sudah ibaratnya dikasih pelajaran tentang firman kebenaran ini. Jadi anak kecil pun percaya, amin. Iya, anak kecil percaya. Jadi ibaratnya memang dari dini kita harus membentuk karakter dari anak-anak kita, harus membentuk dari karakter dari adik-adik kita yang masih kecil ini, sehingga nanti pada di dewasanya kita mulai belajar dan semakin belajar dan akhirnya kita makin mengerti. Nah, itu pengalaman pribadi saya. Jadi saya dari kecil sudah dibina oleh Pak Gembala di tempat ini dan akhirnya mulai mengerti itu dari kecil, Pak. Gitu. Jadi sedangkan untuk memberitakan firman Tuhan ini kita harus percaya dulu. Baru kita bisa memberitakan firman kebenaran. Karena kalau kita tidak percaya, apa yang harus kita beritakan? Seperti itu. Jadi firman kebenaran ini yang memang wajib pertama kali dimiliki adalah kita harus percaya. Keselamatan dulu baru kita bisa menyampaikan. Karena kita tahu keselamatan itulah Injil yang benar. Oke. Kemudian kita langsung masuk kepada pemberitaan firman Tuhan ini. Saya ingin membawa kita untuk membuka pada Alkitab kita, melihat firman Tuhan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mungkin firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini sudah familiar, sudah pernah kita dengar. Dan anak-anak sekolah minggu pun pasti sudah pernah membawakannya di depan sini. Kita akan membacanya bersama-sama karena ini hanya satu ayat ya. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara-saudara? Amin. Iya, mari kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 2 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya baca, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kemudian saya ingin bertanya, adakah orang yang tidak mengucap syukur atas kehidupan yang dijalaninya, Bapak Ibu? Kalau di sini kan dikatakan kita harus mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti adakah orang yang tidak mengucap syukur atas kehidupan yang dijalaninya? Pasti semua orang pernah mengucap syukur. Tentu semua orang pasti pernah mengucap syukur dan tahu bagaimana mengucap syukur itu seperti apa. Dan kita semua yang hadir di sini pasti pasti senang dengan kata-kata mengucap syukur, ya kan? Tetapi dari sekian banyak hal itu yang patut kita syukuri, ada hal yang utama yang harus disyukuri. Mengucap syukur itu kita bisa lakukan seperti itu. Maksudnya hal-halnya itu banyak sekali, banyak hal-hal yang bisa kita syukuri di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal yang paling utama yang patut kita syukuri. Ada hal yang paling utama, ada hal yang paling penting yang harus kita syukuri. Karena berdasarkan teks dari yang sudah kita baca, mengucap syukur itu dalam segala hal, ya. Mengucap syukur dalam segala hal, dan tentunya tidak semua hal di dunia ini penting. Betul Bapak Ibu? Tidak semua di dunia ini adalah sama pentingnya, maksudnya. Sama pentingnya, ada yang penting, kemudian ada yang lebih penting, dan kemudian ada yang paling penting. Nah, saya akan membawa kita untuk membuka hal yang menarik yang kita tarik dulu satu hal yang memang harus menjadi bagian kita yang harus kita lihat dari bagian yang tidak terlalu penting dulu. Kalau bagian yang penting mungkin kita bisa tahu, kayak bangun pagi kita harus mengucap syukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan, itu salah satu hal yang penting, tapi bukan itu hal yang terpenting yang harus kita syukuri. Nah, sebelum itu kita lihat hal yang tidak penting dulu. Hal yang tidak menjadi bagian yang paling penting dalam realita kehidupan kita. Kita buka pada Markus 10. Markus 10, ya Bapak Ibu, Markus 10 ayatnya yang ke-17. Nah, ini kita juga pasti sudah pernah mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-27. Nah, kita karena ini agak satu perikop, kita akan membacanya secara bergantian saja. Saya
saya yang ganjil, bagian yang ganjil, ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu semua bagian yang genap. Sudah Bapak Ibu semua, amin? Ya, Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Ya, oke, baik. 1, 2, 3. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak kanak-kanak." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid yang mendengar perkataannya, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira apa yang menyebabkan orang kaya ini menjadi sukar masuk ke dalam kerajaan Allah? Sebab kita lihat tadi setelah Yesus berkata seperti itu, orang kaya itu menjadi kecewa saat Yesus mengatakan cara memperoleh hidup yang kekal. Karena orang kaya itu menghampiri Yesus dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Kemudian Yesus menunjukkan caranya, cara memperolehnya. Pertama dia bilang, "Kamu harus melakukan semua hukum-hukumnya." Oke, kata orang kaya itu mengatakan, "Semua sudah kulakukan." Berarti habis itu Yesus mengatakan satu kali lagi. Berarti masih ada satu syarat lagi, karena Yesus berkata di situ, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Di ayat yang ke-21 Yesus berkata, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Begitu akhirnya cara memperoleh hidup yang kekal. Apa yang menyebabkan dia kecewa? Jawabannya adalah karena, ini Bapak Ibu, perhatikan, karena dia hanya bersandar pada dirinya sendiri. Ya, sekali lagi jawabannya adalah karena dia hanya bersandar kepada dirinya sendiri. Karena diawali kita lihat Bapak Ibu Alkitab kita, pertanyaan pada di awal di sini bilang, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat?" Ini kan, supaya memperoleh apa yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, kira-kira apa poin yang tersirat dari pertanyaan itu, Bapak Ibu? Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau ada yang tersirat berarti maknanya tidak ada di situ, tetapi bisa kita lihat, tidak bisa kita baca, tapi kita bisa melihatnya seperti itu. Apa poin yang tersirat dari pertanyaan tersebut? Yang tersirat adalah, apakah orang ini belum memiliki hidup yang kekal? Kalau kita lihat dari pertanyaannya, belum. Betul? Karena si orang kaya ini bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh? Berarti yang tersirat adalah orang kaya itu belum selamat. Kalau dia sudah selamat, tidak perlu dia mengatakan seperti itu, tidak perlu dia bertanya seperti itu. Kalau dia sudah memperoleh hidup yang kekal, pasti dia sudah tahu dan sudah bisa menjadi orang yang bersyukur. Jadi secara umum kita bisa melihat bahwa orang yang tidak mengenal Allah
gitu, orang yang belum ibaratnya mengetahui karya penyaliban Yesus di kayu salib, keselamatan, itu belum tahu bagaimana cara bersyukur yang sebenarnya. Itu poin penting yang harus kita kita ketahui. Kemudian, tetapi menarik Bapak Ibu, di ayat yang ke-19 di situ kita lihat Yesus menjawab, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yesus menawarkan kepada orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah ini tentang menuruti apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat ini bagi bangsa Israel yang kita ketahui, yang sudah wajib kita ketahui, hukum Taurat ini sebagai pembuktian, ya, khusus bagi bangsa Israel. Apakah itu juga termasuk bagi kita juga, Bapak Ibu? Tidak. Jadi itu hanya untuk orang Yahudi dan untuk bangsa Israel yang sudah kita ketahui, yang sudah sering diberitakan oleh Bapak Gembala di sini, kemudian Pak Dallas dan semua yang pernah berkhotbah di sini, dan kita semua sudah mengetahui itu. Hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel, dan itu bagi mereka itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Tidak ada syarat yang lain, gitu. Jadi tidak boleh ibaratnya menunda-nunda atau tidak melakukan hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan, karena itu merupakan perjanjian mereka dengan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka, Abraham. Kemudian itu adalah sebagian perintah Tuhan. Kemudian itu adalah sebagian dari hukum atau isi hukum Taurat yang tadi Tuhan sampaikan. Nah, selanjutnya, kenapa Yesus mengingatkan orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah ini melakukan perintah-perintah Allah? Kita sudah tahu bahwa hukum Taurat ini ditujukan kepada orang Yahudi atau orang Israel, di mana kita ketahui pada waktu Yesus melayani bumi, Yesus juga melakukan hukum Taurat. Salah satunya, Yesus disunat pada hari yang ke-8. Kemudian Yesus memelihara hari Sabat dan pergi secara rutin beribadah ke Bait Allah. Itu salah satu bagian-bagian hukum Taurat yang mungkin kita tidak bisa kita lihat di Keluaran 20, karena di situ ada 10 perintah Tuhan dan masih ada lagi beberapa butir-butir yang lain hukum Taurat. Dan kemudian, nah ini kita tahu di zaman kasih karunia di mana saat ini kita hidup sebagai orang-orang percaya, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, karena kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Kita sebagai gereja tubuh Kristus. Semua yang hadir di sini adalah anggota-anggota gereja tubuh Kristus. Amin. Amin. Dan pengharapan kita ada di surga atau di bumi? Siapa yang mau 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 di surga? Kita semua pasti pengharapan kita di surga. Amin. Amin. Jangan mau ikut-ikutan yang lain di bumi. Kita di surga, paling atas. Ya kan? Eksklusif VIP gitu. Ya kan? Iya, betul, harus gitu. Jadi kalau pengharapan kita di bumi, apa yang harus kita harap? Berarti nanti ya tidak ada gunanya lah Tuhan Yesus itu mati untuk menebus segala dosa kita. Karena Tuhan Yesus mati menebus segala, mengorbankan dirinya itu untuk menghapus segala dosa kita, menghapus segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan siapa yang percaya, kita dipercayakan dengan Roh Kudus dan akhirnya kita menjadi anak Tuhan dan menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Amin. Ya. Kemudian sebagaimana kita lihat dulu di Roma pasal ke-6, Roma, ya, kitab Roma ini merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh rasul kita, ya, rasul kita, rasul bangsa lain. Kalau Israel punya rasulnya sendiri, kita juga punya rasul sendiri, karena kita bukan orang Israel, ya kan? Ya, kita punya rasul sendiri. Dan di sini kita akan melihat Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bersama-sama. Sudah semua? Amin. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa,
Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jelas ya? Jadi saya tadi ngomong bukan untuk menyenangkan Bapak Ibu semua. Jadi saya ngomong ini sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dikatakan kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa? Bawah kasih karunia. Enak ya Bapak Ibu Saudara ya? Enak dong. Gitu. Kita yang hidup sekarang. Jadi apakah setelah kita mendengar firman Tuhan ini kita tidak ingin orang lain, apakah maksudnya setelah kita menerima keselamatan, kita sudah percaya gitu, kita sudah hidup di bawah kasih karunia, pasti punya keinginan orang lain juga ingin mendengarkan. Amin. Betul Bapak Ibu? Amin. Jadi bukan hanya kita saja yang ingin merasakan. Karena semakin banyak orang yang mendengarkan firman, semakin banyak orang yang percaya. Amin. Semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak nanti kita di surga bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Ya, kembali ke topik pembicaraan kita. Nah, kembali kepada Markus. Mengenai topik yang tadi, Markus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-20. Nah, di situ si orang kaya ini berkata bahwa guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, jawaban dari orang kaya yang sukar ini masuk ke dalam kerajaan ini, terlihat orang kaya ini ada kesombongan. Ya Bapak Ibu ya. Di sini bilang semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, hebat sekali, luar biasa ya. Jadi dengan mudahnya si orang kaya ini mengatakan, udah, itu sudah kuturuti Tuhan, sudah kuturuti semua itu di masa mudaku. Dia ada kesombongan. Dan apakah benar orang Israel ada yang bisa mematuhi hukum Taurat secara sempurna? Tidak. Kalau kita lihat bahwa semenjak perjanjian Tuhan, tidak ada yang bisa mentaati hukum Taurat secara sempurna. Karena kita ketahui kalau kita menaati hukum Taurat, berarti semua hukum-hukum Tuhan yang ada dan tercantum di dalam hukum Taurat itu harus dilakukan. Ketika satu tidak dilakukan, apakah itu berdampak? Iya, berdampak kemana? Ke semuanya. Jadi kalau misalnya kita melihat anak-anak sekolah gitu, dari 10 soal cuma 1 salah, berapa nilainya? 9. Betul? Kalau 2 salah, berapa nilainya? 8. Kalau hukum Taurat beda cerita teman-teman. Beda cerita persoalan. Kalau hukum Taurat 1 saja tidak dilakukan, berapalah kesalahan mereka? Semua. Contoh, hukum Taurat ada 100, 1 tidak dilakukan, dia berdosa terhadap semuanya. Itu prinsip hukum Taurat. Jadi kalau sudah dilakukan hukum Taurat itu bagi mereka, harus dilakukan secara sempurna. Itu hukumnya. Nah, tapi si orang kaya ini berkata semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti semua, dia bilang semua gitu. Kemudian dia bilang seperti itu, dan akhirnya Yesus menguji hatinya. Benarkah dia sudah menuruti semua perintah-perintah Tuhan semenjak masa mudanya? Di ayat 21 kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya, lalu berkata apa? Hanya satu lagi kekuranganmu, yaitu Tuhan Yesus. Yesus tahu semua yang terbaik untuk kita, apa yang ada di dalam hati kita. Berarti dia tahu kekurangannya. Berarti masih seharusnya, kalau misalnya si orang sukar ini bilang sudah semua, berarti tidak ada lagi dong yang kurang. Tapi Yesus yang maha tahu, yang tahu segalanya, berkata hanya satu lagi yang kekuranganmu. Pergilah dan jual. Pergi dan jual. Ibarat Bapak Ibu punya saldo gitu di ATM, disuruh 2M contoh. Stan, kasih semua uang di ATM-mu ke orang-orang yang membutuhkan. 2M Bapak Ibu. Contoh. Saya pasti secara manusiawi mikir, nanti untuk saya apa?
Gitu. Ini semua ini sudah saya lakukan, saya kerja keras saya kumpulkan gitu. Tapi akhirnya tiba-tiba langsung disuruh seperti itu. Bagaimana rasanya? Janganlah Pak, ini berat karena kehidupan ini butuh butuh biaya. Saat ini Lagi pandemi, harga sembako naik semua. Ya, tapi Yesus berkata di situ hanya satu lagi kurangmu. Yesus menyuruh menjual. Kemudian apa kata si orang kaya itu di ayat 22? Mendengar perkataan itu ia menjadi menjadi kecewa. Dia menjadi kecewa artinya dia tidak bisa menerima pilihan yang Tuhan tawarkan. Kalau pilihan yang Tuhan tawarkan berarti adalah pilihan yang terbaik. Dia menjadi kecewa atas apa yang Tuhan berikan, atas pilihan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seandainya ia percaya kepada Yesus, apakah ia akan kecewa? Tidak. Kita tahu itu pilihan yang terbaik, masa kita bisa kecewa? Ya kan? Kalau itu diberikan pilihan kepada kita dari Tuhan sendiri, masa kita tidak menurutinya? Tuhan yang bilang. Nah, di sini orang kaya ini akhirnya dia setelah mendengar perkataan Tuhan itu, setelah mendengar syarat terakhirnya itu, dia bilang di sini dikatakan ia menjadi kecewa lalu pergi. Dengan apa? Sangat senang atau bahagia? Sedih, sebab banyak hartanya. Jadi dia memikirkan hartanya. Dia memikirkan hartanya dan tidak memilih pilihan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Apa pilihan yang terbaik yang sudah diberikan? Di ayat yang ke-17 tadi. Berarti dia bertanya untuk soal apa? Untuk hidup yang kekal. Seandainya dia menerima, berarti seketika itu juga hidupnya berubah, kekal di dalam Yesus. Tetapi dia memilih kecewa, dia memilih pergi dan sedih sebab harta-hartanya banyak. Kemudian, nah ini yang penting bagi kita, bahwa orang-orang Israel, kalau kita berkenan kepada Yesus Kristus, kalau kita berkenan kepada Kristus Yesus itu tidak melakukan hukum Taurat, ya Bapak Ibu sekali lagi saya katakan di depan sini, kalau kita berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa melakukan hukum Taurat. Kita semua sudah ketahui itu, tanpa melakukan. Sedangkan Israel melalui iman dengan melakukan hukum Taurat. Sama saja sebenarnya. Seperti ini. Orang Israel dengan bangsa lain, kita mempunyai kepercayaan ibaratnya melalui media yang sama, melalui iman. Tetapi bagi bangsa Israel, karena perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka ditambahkan embel-embel hukum Taurat. Jadi iman kepercayaan mereka dengan hukum Taurat itu sepasang. Jadi ketika mereka percaya, mereka juga harus melakukan hukum Taurat. Itu yang tadi di awal saya bilang, itu adalah suatu kewajiban bagi bangsa Israel dan tidak untuk kita. Nah, kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-23, di situ ada saksi-saksi yang melihat, ya. Di situ ada saksi-saksi yang melihat Yesus mengatakan seperti itu kepada orang kaya ini. Kemudian dia lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka. Yesus mengatakan apa? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini beruang ini maksudnya mempunyai uang, ya, bukan beruang dalam arti binatang. Karena di sini dibilangnya beruang, berduit, ya, bercuan, berduit, beruang. Nah, tentu ini ditujukan bukan semua orang kaya, ya, pada ibaratnya dalam konteks berkelebihan gitu. Bukan orang kaya yang ibaratnya mempunyai harta yang banyak seperti itu. Tapi orang kaya yang ada pada teks ini, hanya ada pada teks ini aja. Ditujukan bukan untuk orang kaya yang di luar sana gitu. Ini karena hanya bercerita tentang orang kaya yang ada di sini. Tapi di situ dikatakan
Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti kalau misalnya perkiraan manusia, orang yang beruang harusnya sukses, betul? Berarti kalau misalnya orang yang sukses sudah pasti dia harusnya mudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi di situ dikatakan untuk menurut ukuran Tuhan itu menurut ukuran manusia. Untuk menurut ukuran Tuhan tidak. Kenapa? Nah, kemudian Dilanjutkan sekali lagi. Dilanjutkan sekali lagi, di situ dikatakan ayatnya yang ke-24, maksud saya ayat yang ke-25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perkataan Yesus ini membuat orang heran. Membuat orang jadi heran dan membuat mereka menjadi bingung. Dan jika demikian kata mereka, siapa yang dapat diselamatkan? Dari pertanyaan seperti itu kita bisa tahu nampak mereka sendiri pun belum kuat. Ya, kita bisa lihat di situ. Kalau mereka sudah kuat, mereka tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Kalau tidak akan muncul pertanyaan yang seperti itu yang seolah-olah meragukan. Ya kan? Kemudian tentang keselamatan mereka sendiri, mereka belum begitu kuat tentang keselamatan mereka sendiri. Karena jika murid-murid itu mengingat bagaimana mereka diselamatkan, tentu mereka tidak akan bertanya lagi siapa yang dapat diselamatkan. Yaitu jelas, tentu mereka yang percaya. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan hidup yang kekal, apa yang harus dilakukan bagi kita di zaman kasih karunia ini? Percaya kepada apa? Percaya kepada Tuhan Yesus kah? Atau percaya kepada karya penyaliban Yesus di kayu salib yang sudah menghapus segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya? Yang mana? Percaya kepada Yesus yang telah mati menghapus segala dosa kita. Yakin? Yakin. Jadi bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Harus ke penyalibannya. Harus kepada penyalibannya. Itu yang penting. Karena apa? Itu yang menyelamatkan kita. Kalau sekedar percaya kepada Tuhan, semua orang percaya kepada Tuhan. Mohon maaf kata, Di luar sana juga banyak yang percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Yesus banyak. tapi untuk kita ada hal yang paling penting, yaitu percaya kepada karya penyaliban Yesus di kayu salib untuk menebus segala dosa. Segala atau sebagian? Segalanya. Segala atau sebagian? Segalanya. Kalau ya, betul, segalanya. Begitu. Jadi tidak ada lagi dosa yang tidak dihapus oleh Tuhan Yesus. Itu segala. Dan kita percaya, kita dibentarkan dengan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu jaminan bagi kita. Nah, saya katakan sekali lagi. Jadi percaya itu susah atau gampang? Gampang. Bagi saya gampang. Jadi percaya itu susah atau gampang, Bapak Ibu? Gampang. Masa? Karena saya tak punya harta. Kalau punya Susah. Kalau punya susah. Saya tidak punya harta. Kalau punya harta ya Susah. juga susah. Ya saya kan saat ini lagi orang miskin. Nah, itu dia. Oke. Jadi percaya itu pada dasarnya kalau dilihat dari segi manusia itu susah. Susah kalau dilihat dari ukuran manusia. Tuhan juga bilang kok, percaya kepada apa? Karya penyaliban Yesus. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan. Tapi kita sendiri, nggak cukup itu Tuhan. Masa nggak dibarengi dengan perbuatan? Loh kok kalau jadi kita yang ngatur? Jadi kita yang ngatur Tuhan. Orang Tuhan sudah bilang percaya. Gampang kan? Tuhan yang bilang percaya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang gampang dijadiin susah gimana? Itulah manusia. Itulah manusia. Jadi pada dasarnya untuk kita yang percaya gampang atau susah? Gampang. Simpel kan? Yang gampang-gampang jangan dijadikan susah. Yes. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan yang menjamin. Tuhan yang menjamin, apalagi yang harus kita lakukan? Gak ada. Orang Tuhan sudah bilang percaya aja. Percaya dosamu sudah diampuni semua, segala dosa. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga
Roh Kudus Tuhan ditaruh di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itu kabur-kaburan atau enggak? Tetap Sekali dibenterkan, permanen. di situ selamanya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan sekali lagi. Nah, jika bagi manusia hal percaya adalah kunci untuk diselamatkan atau memperoleh hidup yang kekal adalah hal yang mustahil, bagi Allah tidak demikian. Kemudian di situ dikatakan di ayat yang ke-27. Yesus memandang mereka dan berkata, apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian Bagi Allah bagi Allah. Sebab segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Allah. Yesus mengakhiri percakapannya dengan murid-muridnya dengan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak bagi Allah. Artinya apa? Imanlah yang dihargai, bukan perbuatannya yang dilihat. Ya, Bapak Ibu ya. Iman yang dihargai bukan perbuatan yang dilihat oleh Tuhan. Iman yang dihargai oleh Tuhan sebagai respon manusia untuk menyambut hidup yang kekal, yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita orang-orang kudus, anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus, sesudah kita memiliki hidup yang kekal atau memiliki kepastian keselamatan, dapatkah kita mengucap syukur dalam segala hal seperti yang kita lihat dulu 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, topik pembicaraan kita, mengucap syukur. Ya. Dapatkah kita mengucap syukur? Harusnya bisa. Karena kita sudah memiliki yang terbesar, anugerah terbesar yang sudah diberikan oleh Tuhan. Atas dasar apa? Karena kita sudah memiliki hidup yang kekal. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, realitanya seperti itu atau tidak? Apakah kita bisa bersyukur? bisa. Atas segala hal? Yes. Yakin? Yakin. Yakin Bapak Ibu realitanya seperti itu di dalam kehidupan kita saat ini? Kalau saya yakin. Wah, ini dia. Memang Pak Senang ini beda memang. Benar, saya yakin. Bagaimana mungkin? Betul. Harusnya seperti itu betul Pak. Tapi kenyataannya Tapi kenyataannya tidak. selalu. Saya bilang belum. Tidak selalu. Tidak selalu. Karena apa? Karena kita masih hidup di dunia. Kita masih manusia. Kita masih punya rasa kecewa terhadap sesuatu. Itulah yang membuat kita tidak mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu. Ya, pasti naga ya. Amin. Amin. Nah, jika kita baca seharusnya hal seperti itu kita tidak harus lakukan sebagai orang yang sudah dimenteraikan dengan Roh Kudus, ya kan? Supaya harusnya kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, di sini Roh Kudus tadi yang saya sudah katakan itu, ketika kita percaya dimenteraikan dengan Roh Kudus, itu diibaratkan dengan seperti api dia. Seperti api. Nah, kita coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan apa? Satu orang baca untuk kita. Janganlah padamkan roh. Ya, di sini dikatakan janganlah padamkan roh. Berarti roh itu bisa padam. Roh itu bisa menyala dan roh itu bisa padam. Di sini diibaratkan roh itu padam, bukan keluar atau hilang. Amin. Ya. Jadi mari kita mengundang Roh Kudus loh. Kalau kamu percaya, ya Roh Kudus itu sudah di hatimu. Tidak akan bisa kemana-mana itu kalau sudah percaya. Yang dianalogikan di sini adalah padam. Kalau kita tidak mengucap syukur, padamlah roh itu. Nah di situ dikatakan janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Dilanjut ayat selanjutnya 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah seharusnya hal seperti ini yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan Roh Kudus itu diibaratkan sebagai api, bisa dipadamkan dan bisa dinyalakan. Nah, pertama-tama, bagaimana kita bisa melihat Roh Kudus yang dapat dipadamkan atau diredupkan atau menjadi tidak berkuasa di dalam diri kita? Bagaimana Bapak Ibu? Saya membawa kita untuk membuka Galatia pasalnya yang kelima. Nah, ini masih Galatia pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Kita baca bersama-sama.
Sudah Bapak Ibu? Amin. Ya. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh Berlawanan dengan keinginan daging. daging. Tuh. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini dijelaskan di sini sekali lagi. Jadi kekuatan untuk dapat mengucap syukur tergantung kepada kualitas pilihan kita hidup di dunia. Apakah kamu mau dipimpin oleh Roh, apakah kamu mau dipimpin oleh daging? Hanya ada dua pilihan. Bagaimana kita dapat mengarahkan keinginan kita kepada apa yang dikehendaki oleh Allah? Itu yang penting. Tapi fakta yang bisa dilihat dari firman Tuhan dan juga bisa terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, membuktikan bahwa sejak kita mengalami lahir baru atau menjadi anak Tuhan, sebenarnya kita masih bersentuhan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak kita inginkan. Karena itu kita masih bisa jatuh. Kalau jatuh, apa yang harus kita lakukan? Bangkit. Kita jatuh itu lemah atau kuat? Lemah. Jadi harus yang kita minta kepada Tuhan adalah kekuatan. Itu yang penting. Kemudian, namun di sisi lain Alkitab menegaskan ketika kita percaya, kita memiliki Roh Kudus untuk mengarahkan kita kepada pilihan mengikuti kehendak Allah. Dan tentu kita percaya bahwa keinginan Roh Kudus memimpin hidup kita jauh lebih kuat daripada keinginan daging. Amin. Itu harus penting. Itu harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Keinginan Roh kita harus lebih kuat daripada keinginan daging kita. Nah, disinilah terbukti kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap orang percaya atau orang kudus itu menjalani pertumbuhan iman. Yaitu tentang apa? Tentang pengenalan yang penuh atas kasih karunia Allah. Amin. Kemudian akhirnya apa? Sehingga ketaatan ketaatan kita kepada firman Tuhan terus bertumbuh. Roh Kudus semakin memproses dan mendewasakan kita. Kemudian sehingga hati dan pikiran kita itu dikuasai oleh keinginan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Di sanalah terjadi hal yang akhirnya memuliakan Allah ketika kita setiap saat memberikan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hidup kita semakin efektif. Mau yang efektif atau tidak efektif Bapak Ibu? Efektif. Kemudian pertanyaan, lalu bagaimana kita sekarang sebagai jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan? Kalau soal kepercayaan, masalah keselamatan itu tidak ada hubungannya dengan yang lain Bapak Ibu. Itu mengenai individu. Di dalam keluarga ada suami dan istri. Ketika suaminya percaya, apakah istrinya ikut juga ke surga? Apakah istrinya juga ikut dimeteraikan dengan Roh Kudus? Apakah istrinya juga ikut mengalami ibaratnya mendapatkan hidup yang kekal? Belum. Itu pribadi. Jadi di dalam keluarga harus saling melengkapi. Dan itu pentingnya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara yang lain, sebisa mungkin mereka semua harus kita jangkau. Amin ya Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Tentunya setiap kita memasuki suatu, nah ini yang penting. Dengar baik Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Setiap kita memasuki suatu perkumpulan, sudah ada maksud dan tujuan. Betul? Kelompok itu dibuat untuk mencapai sesuatu. Kalau tidak ada yang mau dicapai, ya tidak akan dibentuk perkumpulan itu. Ya kan? Ada yang dicapai dan disepakati bersama. Dan untuk mencapai tujuan bersama, tidak jarang orang harus mengorbankan sesuatu. Ya, orang harus mengorbankan sebagai bagian dalam partisipasi
di dalam kelompok tersebut. Tapi yang paling penting adalah misi dan tujuan. Misi dan tujuan. Nah, jika awalnya misinya salah, maka apapun yang diperjuangkan akan salah. Kalau kita lihat dari perjalanan Rasul kita, Rasul Paulus, ya kita ambil contoh saja. Kita ambil contoh karena banyak jemaat yang diselamatkan atau banyak jemaat yang dibuka oleh Rasul Paulus. Ya, kita ambil contoh sebagai jemaat Filipi. Kita buka dulu Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Nah ini jemaat Filipi ini, ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari pertama sampai sekarang. nah, ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang hadir pada saat ini. Jadi jelas dikatakan, Paulus mengatakan menyatakan rasa syukur dia kepada Allah. Beragam rasanya, beragam bentuk rasa syukurnya, tapi mempunyai rasa yang sama. Dan ini terjadi bukan hanya musiman. Di situ dikatakan apa? Dari hari pertama sampai sekarang ini. Dan ini terjadi bukan hanya musiman, Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan mut-mutan lah ibaratnya. Tapi mulai dari hari pertama sampai Paulus di masa tuanya. Bahkan kita ketahui bahwa Paulus ini dipenjara karena memberitakan firman Tuhan. Tapi dia tidak goyah, dia tidak bergeming. Dan mereka jemaat-jemaat Tuhan yang dipimpin oleh Paulus ini tidak goyah juga, tidak bergeming. Artinya mereka memerlukan apa? Komitmen. Komitmen apa? Komitmen ketaatan. Komitmen ketaatan yang berkelanjutan. Contoh, saya kasih contoh. Mungkin banyak orang yang percaya waktu baru di awal, ya, lahir baru, menggebu-gebu memberitakan Injil, ya, menggebu-gebu memberitakan Injil. Tapi setelah lama menurun, tidak lama setelah itu menghilang, padam, ya. Tahun 2015 sih saya udah mengabarkan. Nah, jadi saya padamkan jadi modus. ya. Jadi timbul rasa begonya. Itu, ya, biasanya di awal kita setelah wah ini firman ini tidak pernah saya dengar atau tidak pernah saya ibaratnya dengarkan dari manapun. Oh, setelah saya tahu akhirnya seperti ini begini, akhirnya Roh Kudus itu memacu kita untuk memberitakan firman. Menggebu-gebu lah kita di awal-awal. Tapi realitanya menurun, macet, ya. Itu bukan hal yang tabu lagi untuk kita orang percaya di saat-saat seperti itu. Nah, dan akhirnya menghilang, gitu kan? Tipe-tipe orang yang percaya seperti ini, kita tidak bisa membentuk apa yang saya bilang, kenang-kenangan, ya, kenang-kenangan seperti Paulus terhadap orang jemaat Filipi ini, karena tugas pemberitaan Injil itu butuh pengorbanan yang besar. Begitu. Nah, kita lihat contoh di kehidupan Paulus. Dia sebagai rasul yang besar, ya, kita ketahui dia adalah rasul yang besar. Dia tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, kehidupan yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman, deposito uang yang banyak untuk kenyamanan pribadinya. Dia tidak memikirkan itu. Perlu kita tahu seorang rasul Paulus, hamba yang besar, hamba Tuhan yang besar, berusaha sendiri untuk mencari kebutuhan hidupnya. Dia adalah tent maker. Itu kalau bisa dibilang dia hidupnya berpindah-pindah karena pedagang, tent maker. Nah, itu dilakukan sejak hidupnya dipanggil jadi pelayan Tuhan. Gitu ya, Bapak Ibu. Sampai akhir hidupnya semua dikorbankan demi apa? Pemberitaan Injil. Demi kepentingan orang. Apa kepentingan orang itu? Keselamatan. Jadi kepentingan orang luar yang paling utama buat mereka itu adalah keselamatan. Harusnya yang kita pikirkan terhadap mereka, ya. Gitu. Nah, banyak penderitaan yang dialami. Hal itu menggambarkan pengorbanan atas karya yang besar, yaitu
salib Kristus. Itulah komitmen dan ketaatan yang diperlihatkan Paulus, dan itu harus kita contoh. Kita semua jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Nah, di sini kuasa kesatuan hati bekerja dengan sangat dahsyat ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Amin. Nah, sedikit pendapat saya bahwa saya juga kadang sependapat gereja itu tidak perlu berdiri kalau misinya sudah tidak memberitakan Injil yang benar. Ya, Bapak Ibu ya. Karena nggak ada meaningnya lagi. Kita tidak punya arti lagi. Kalau tidak memberitakan Injil yang benar, apa lagi? Ya udah, nggak perlu berdiri. Karena jelas yang diberitakan adalah Injil yang salah. Apa yang akan orang dapat kalau Injilnya salah? Sesat. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, misinya sudah menyimpang kalau tidak memberitakan Injil yang benar. Dan untuk itulah mengapa khususnya gereja ini, kita semua yang harus hadir di sini harus tetap bertahan untuk memelihara komitmen dan ketaatan yang berkelanjutan, tidak mut-mutan, ya Bapak Ibu ya, berkelanjutan dan demi memberitakan keselamatan sekali untuk selamanya. Kita harus memastikan para orang tua di gereja ini, untuk memelihara dengan baik kebenaran yang agung ini. Apakah hanya untuk orang tua? Kita juga harus memastikan anak-anak di dalam gereja ini memelihara di dalam hatinya, seperti anak-anak sekolah minggu yang ada di depan sini, yang begitu lantang mereka mengatakan bahwa saya orang kudus, saya orang percaya, saya orang beriman, pasti masuk surga. Nah itu yang terakhir ya Bapak Ibu ya, pasti masuk surga. Jadi pasti itu mudah-mudahan. Pasti. Jadi semua ini setelah kita nanti sudah waktunya meninggalkan dunia ini, kemana kita? Surga. Tidak mudah-mudahan? Pasti. Pasti. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Gitu ya. Di ruangan VIP lagi, betul, eksklusif Pak. Ya betul ya. Ya, tidak hanya anak-anak, kita lanjut lagi. Tidak hanya anak-anak yang harus kita tanamkan di dalam dirinya, kita juga harus memastikan cucu-cucu dan generasi yang lain. Tidak berhenti sampai situ. Ya, tidak berhenti sampai situ. Kita harus memastikan cucu-cucu yang lain dan generasi yang lain yang akan datang yang masih bertahan di gereja ini untuk memelihara di dalam hatinya. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Gitu ya. Kita harus terus berkomitmen dan taat penuh memberitakan kebenaran ini dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Jadi saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudara semua yang hadir pada sini, siapkah? Siap. Siapkah? Siap. Amin. Siap. Oke, balik lagi kepada topik kita. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk diri kita sendiri, Pak? Bapak Ibu saudara-saudara. Yang tadi kan kita sebagai kita jemaat. Bagaimana untuk diri kita sendiri? Kita buka Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayat keempat sampai dengan keenam. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Doa permohonan dengan ucapan syukur. Itu ya. Jadi penting bagi kita untuk mengucap syukur yang sebenarnya setelah kita selamat. Jadi yang paling utama adalah keselamatan. Setelah selamat kita baru bisa mengucap syukur. Jangan terbalik Bapak Ibu. Jangan terbalik. Jadi kita harus selamat dulu, baru kita memikirkan perbuatan kita di dunia ini. Karena itu kuncinya. Itu pintu jalan masuknya. Semua orang harus mendengarkan firman kebenaran, Injil kebenaran. Dan untuk menerima hidup yang kekal, orang itu harus selamat. Orang itu harus percaya. Baru bisa melakukan semua hal yang baik di dunia ini. Jangan dibalik. Jangan hal yang baik dulu, baru habis itu firman kebenarannya ditolak. Itu nggak ada gunanya Bapak Ibu. Contoh, saya kasih contoh. Keselamatan itu ibarat seperti ini. Seorang calon mahasiswa
ingin masuk ke universitas atau perguruan tinggi. Kemudian akhirnya dia masuk ke dalam sebuah kelas untuk mengikuti ujian mata kuliah dari kelas tersebut bersama dengan yang lain. Menurut Bapak Ibu, apakah nilainya ada atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia belum terdaftar. Bagaimana dia bisa mendapatkan nilai kalau dia belum menjadi mahasiswa dari suatu universitas itu? Bagaimana dia bisa mendapatkan, dia bisa diakui? Bagaimana dia bisa mendapatkan value di kampus itu kalau dia tidak terdaftar? Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal kalau kita tidak percaya? Mau seberapa banyak pun mahasiswa itu menjalani ujian di sana, kalau dia tidak mendaftar di kampus itu untuk menjadi mahasiswa di sana, itu nol besar, ya, Bapak Ibu, itu nol besar. Jadi penting bagi kita Injil kebenaran keselamatan ini harus kita pegang teguh. Itu adalah kunci, itu adalah pintu. Setelah itu baru kita bisa melakukan hal yang baik, dan itu dihitung oleh Tuhan sebagai orang percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, dan saya juga harus mengalami sukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena kita sudah mendengar firman Tuhan kebenaran, firman Injil kebenaran, ya. Dan itulah kunci berhasil untuk bisa mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Jadi orang yang selalu khawatir hidupnya tidak akan bisa mengucap syukur. Tapi kita yang sudah percaya, yang sudah selamat di gereja ini, sudah bisa kita mengucap syukur atas anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Baiklah, kita tiba pada kesimpulan, orang yang kurang penyerahan diri kepada Tuhan tidak akan bisa mengucap syukur. Betul? Orang yang tidak menyerahkan dirinya atau kurang penyerahan dirinya tidak akan bisa mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Tapi orang yang menyerahkan dirinya, yang selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera, maka Allah akan memelihara pikirannya dan senantiasa dia akan di dalam Tuhan, akan mengerti dan selalu memberikan hidupnya untuk melayani sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih begitu banyak Tuhan yang kami dapat pelajari, dan begitu banyak Tuhan yang dapat kami syukuri sebagai orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima firman kebenaran kasih karunia Allah, yang percaya bahwa kami sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Semoga firman-Mu ini Tuhan tidak hanya bisa kami dengarkan saja di tempat ini, tapi kami juga bisa memberitakan kepada orang banyak Tuhan. Karena di luar sana masih banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan untuk Tuhan. Harus banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan kami rindu untuk bersama-sama menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah mendengarkan. Kau sudah menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan. Kiranya kami bisa terus setia Tuhan untuk mempertahankan firman Injil kebenaran ini, dan juga untuk membagikannya, dan juga khususnya untuk melayani Tuhan di dalam gereja ini, untuk sebagai bentuk kami ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin melanjutkan acara pertemuan ibadah minggu kami ini. Kami kiranya sertai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.